membohongi Pak Jokowi. Ekspor gandum buyar, Jokowi malah dituding yang berbohong. Saya pikir usaha Presiden Jokowi memikirkan perut ratusan juta rakyat Indonesia patut dihargai. Mie instan yang digemari di negeri ini, plus roti yang dikonsumsi sejuta umat, adalah berbahan baku dari gandum. Nah, Indonesia sendiri bergantung ekspor gandum sama Ukraina yang terus bombardir Rusia. Kalau terjadi krisis mie instan senegeri, saya nggak mau nyebut merek, repotlah. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi ratusan juta mulut dan perut warga NKRI. Jadi, melobi Putin demi mie instan itu adalah presdi, akta harga mati, dan pertaruhan perut plus nyawa pula jadinya. Kalau krisis mie goreng udah parah, gimana kalau krisis mie instan? Amit-amit jabang bajai. Ternyata realitanya Putin dan pasukannya tak menepati janji, alias bohong. Presiden Jokowi berniat tulus, yang dihadapi berkarakter akal bulus. Malah Ruski alias Rusia membombardir pelabuhan buat ekspor gandum di Ukraina. Jadi ibaratnya Presiden Jokowi kena prank alias dikadalin Putin. Mengingatkan dong, pemimpin amanah di salah satu kota di negeri ini yang demen gombal alias janji manis dan realitanya pahit dan asem busuk belaka. Menyedihkannya, di Twitter malah netizen Indonesia pecinta ura alias fansboy Putin, aka Rusia, berbalik menyebut Presiden Jokowi yang berbohong dan terus dukung Putin. Parah kan? Yang bohong siapa? Presiden Jokowi yang dituding bohong. Yang berjuang buat kepentingan rakyat siapa? Yang didukung pemimpin yang sama sekali nggak berperi kemanusiaan. Kata siapa? Putin aka Rusia sahabat Indonesia. Propaganda doang. Jadi, kepentingan Presiden Jokowi menemui Putin di Rusia lagi-lagi bukan perdamaian, tapi urusan perut warganya. Demi suplai gandum aman, maka kita patut menghargai penuh usaha tulus dan tekad Pak Jokowi untuk bisa mempersuasi si Putin, walaupun sebenarnya ini hal yang sulit. Karena Putin gak semudah itu bisa dipercaya. Dalam pernyataan yang dilansir media di awal Juli dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang menjanjikan. Pak Jokowi mengatakan Rusia sepakat membuka jalur laut ekspor gandum Ukraina di tengah krisis pangan global, khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina maupun Rusia. Ini sebuah berita yang baik, kata Jokowi dalam siaran pers yang dirilis situs resmi Presiden RI Jumat tanggal 1 bulan Juli tahun 2022. Penduduk Indonesia sempat lega ditambah berita kemarin
bahwa ada kesepakatan Ukraina-Rusia perihal persetujuan untuk menjamin ekspor gandum ke luar negeri. Tapi semua hanya janji manis belaka. Putin ternyata ingkar janji. Berita terbaru menunjukkan serangan militer Putin ke pelabuhan Ukraina. Media merilis berita serangan Rusia ini, yang katanya baru beberapa jam menyepakati perjanjian ekspor gandum dengan Ukraina. Apakah kebohongan Putin akan membuat warga RI pendukung Putin akan mengancam Putin? Tentu tak semudah itu. Walau Putin sudah berbohong besar, para pecinta Putin tetap memujanya, dan malah sebagian pecinta Putin terus mendiskreditkan Presiden Jokowi. Nah, yang lebih ironis adalah Putin dicap sebagai pembela umat. Jadi, militansi dan kefanatikan ke Putin sudah melampaui logika dan hati. Walau bertindak sudah di luar kemanusiaan dan tak menghargai Presiden Jokowi dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, Putin tetap dicintai para fannya di negeri ini. Sampai krisis mie instan. Jadinya bukan salah Putin, salah Presiden Jokowi lagi, plus Presiden Ukraina. Putin gak pernah salah. Mendukung jangan sampai membabi buta, lalu kehilangan nalar dan kemanusiaan serta akal sehat.